Berikut ini simulasi antrian pasien COVID-19 menggunakan software Arena, di mana di sini akan kita bahas antrian yang terjadi di rumah sakit pada saat pandemik seperti sekarang ini. Di sini ada kasus yang akan kita bahas dan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pembuatan simulasi tersebut. Di mana di sini tahapannya yaitu analisis sistem antrian, gambar sistem antrian, data sistem antrian, input sistem antrian, setting sistem antrian, jalankan simulasi, kemudian analisis hasil simulasi, kemudian usulan perbaikan. Di mana di sini kita pertama itu harus melakukan analisis sistem antrian. Analisis tersebut dilihat dari soal yang akan dibahas. Misalnya di sini soalnya rumah sakit menyediakan pemeriksaan COVID di mana terdapat ruang antigen yang terdiri dari 5 staf, kemudian ruang transisi yang terdiri dari 16 tempat tidur di mana nanti akan isolasi selama 14 hari, kemudian ruang khusus di mana di sini ruang khusus akan menampung pasien yang positif COVID dan positif PCR, di mana terdapat 18 tempat tidur dan akan diisolasi selama 30 hari, di mana pasien negatif nanti akan keluar, pasien negatif PCR akan keluar, pasien sembuh akan keluar, dan pasien meninggal juga akan keluar. Dari yang akan kita analisis sistem antrian tersebut per masing-masing ruangan, apakah terjadi antrian dan melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut. Kemudian di sini kita buat gambar simulasi antrian tersebut, di mana di sini pertama ada kedatangan pasien, kemudian ruang tes antigen yang nantinya akan menghasilkan pasien dengan hasil negatif akan keluar. Di sini kita asumsikan 10%. Kemudian pasien dengan hasil positif berarti ada terjangkit COVID-19 dengan asumsi 90%, kemudian tidak bergejala, nanti akan masuk ruang transisi sebanyak 75%, kemudian bergejala 35% akan masuk ruang khusus. Kemudian nanti di ruang transisi juga akan dilakukan tes PCR, di mana 50% negatif kita asumsikan akan keluar, kemudian PCR positif berarti ada gejala COVID-19, nanti akan masuk ke ruang khusus kemudian selama isolasi 30 hari, hasilnya nanti baik sembuh ataupun meninggal akan keluar. Kemudian kita di sini menggunakan software Arena, di mana gambar tersebut akan kita ilustrasikan menggunakan software Arena. Ini merupakan grade, kemudian ini decision yang seperti kita buat di gambar tadi. Kemudian ada proses tadi yaitu ruang tes atau ruang antigen. Kemudian di sini ada out atau keluar this voice. Kemudian di sini ada proses lagi yaitu ruang transisi. Biasanya itu terjadi antrian itu pada bagian-bagian proses di dalam satu sistem, baik itu sistem pelayanan. Kemudian berikutnya yang ketiga itu ruang khusus. Kemudian ada kita gunakan lagi decision. Kemudian grade 1 dihubungkan proses 1, kemudian ke decision seperti yang ada di contoh tadi. Kemudian nanti ada yang keluar. Kemudian nanti setelah di ruang tes juga ada yang masuk ke bagian proses 2 atau ruang transisi. Kemudian ada juga yang masuk nantinya ke ruang khusus. Kemudian dari ruang transisi juga ada yang bisa langsung keluar. Kemudian ada juga yang masuk ke ruang khusus. Nanti dari ruang khusus akan kita peroleh hasilnya selama 30 hari isolasi. Ada yang sembuh, ada kemungkinan ada juga yang akan meninggal. Jadi langsung menuju bagian pintu keluar. Kemudian kita coba susun agar tampilannya lebih menarik. Jadi bentuknya sudah sama dengan yang sudah kita buat di Excel tadi.
Nanti hasil tersebut akan kita lakukan analisis apakah terjadi antrian di ruang tes atau ruang transisi, atau akan terjadi antrian di ruang transisi ataupun ruang khususnya. Dengan melakukan analisis sistem antrian tersebut, ini merupakan tiruan dari sistem nyatanya sesuai dengan soal tadi yang sudah kita baca tadi. Oke, sudah sama dengan gambar di Excel yang sudah kita buat. Berikutnya tahapan selanjutnya yaitu data sistemnya. Data sistemnya itu pertama per orang. Jadi dalam sistem antrian kuncinya itu waktu kedatangan itu harus per orang yang diinput, waktu pelayan juga harus per orang. Jadi adalah kunci dalam mengerjakan simulasi di arena. Penerjemahannya itu harus per orang. Kemudian samakan satuannya, kemudian uji distribusi data jika memiliki data historikal. Di mana di sini waktu kedatangan memiliki data historikal, yaitu pengunjung per harinya ada 50, ada 60, ada 50. Ini merupakan data historikal selama 3 bulan sebelumnya. Akan diuji. Jadi data tersebut yang dimasukkan bukan 60 orangnya, namun berapa lama kedatangan per orangnya. Di sini per hari, jadi satu orang itu berapa hari. Dari 60 itu berarti harus 1 dibagi 60, jadi per orangnya itu 0,0167 hari per orangnya. Kemudian di ruang tes satu orang itu 10 menit, kemudian di ruang transisi satu orang itu 14 hari, di ruang khusus satu orang itu 30 hari. Selanjutnya harus kita samakan satuannya. Jadi di sini satuannya kita buat hari semua biar tidak terjadi miss ataupun kesalahan. Jadi ini kita 60 menit tadi kita ubah dulu ke jam, berarti 10 dibagi 60 0,1667 jam. Kemudian kita ubah lagi ke hari, berarti 1,667 itu dibagi 24 karena ada 24 jam. Itu 0,0069 hari. Dalam satu pelayanan. Jadi di sini di soal kita ada 5 pelayanan. Dalam sistem ruang tes antigen terdapat jumlah staf sebanyak 5 orang. Berarti di sini ada 5 pelayanan. Kemudian ini tadi 1 orang, jadi kalau 5 orang ya, jadi ini semuanya sudah satuannya hari, baik itu kedatangan, ruang tes sudah hari, ruang transisi sudah hari, ruang khusus juga sudah hari. Jadi satuannya sudah sama dalam satuan hari. Kemudian pengujian distribusi data. Jadi di sini kita samakan dulu satuannya. Jadi 1 orang tadi, berapa lama pelayanannya dari 5 pelayanan tersebut. Jadi sebenarnya di sini karena ada 5 pelayanan, itu harus kita buat 5 server yang akan melayani. Namun kayak di sini dalam tampilan view-nya atau dalam layarnya tidak mungkin, karena di sini nantinya juga transisi lebih dari 1 kamar, ada tadi 16 kamar, dan ruang khusus juga ada 18 kamar. Jadi nggak bisa kita buat langsung. Jadi kita harus bagi lama pelayanan satu pelayanan tadi 0,669 dibagi 5. Jadi hasilnya itu 0,0014. Jadi 5 pelayanan tersebut, 1 pelayanan dibagi 5, sehingga kita peroleh untuk melayani 1 orang itu 0,0014
hari dalam 5 pelayanan. Kemudian di ruang transisi itu ruang transisi untuk pasien positif COVID dengan gejala tanpa gejala terdapat 16 kamar. Jadi kalau satu orang itu dalam satu kamar itu 14 hari, jika 16 kamar berarti 14 hari tersebut dibagi dengan 16 kamar, sehingga kita peroleh satu orang itu akan dilayani selama 0,8750 hari dalam 16 kamar. Kemudian di ruang khusus itu terdapat 18 kamar selama 30 hari. Jadi selama 30 hari, sehingga kita peroleh untuk lama pelayanan satu orang dari 18 kamar, jadi 30 dibagi 18 kamar, sehingga kita peroleh untuk melayani satu orang itu 1,66667 hari dalam 18 kamar. Sehingga di sini selanjutnya kita lakukan pengujian. Ini satuannya sudah sama hari semua yang dilakukan pelayanan satu orang. Kemudian kita lakukan uji distribusi karena memiliki data historikal kedatangan pasien atau pelanggan. Ini sudah saya pindahkan tadi di Notepad. Kemudian kita lakukan uji distribusinya, dapat dilihat pada video sebelumnya. Jadi kita masukkan datanya menggunakan arena uji distribusinya. Saya simpan dengan data kedatangan 2. Jadi kita lihat bentuk distribusinya. Yang paling mendekati atau errornya paling kecil yaitu berdistribusi log normal. Jadi expression log normal tersebut langsung kita pindahkan sebagai data yang akan kita gunakan pada input di software arenanya. Jadi uji distribusi data sudah dilakukan, kemudian input sistem simulasinya. Jadi di kedatangan itu pertama kita buat namanya itu kedatangan. Kemudian expressionnya kalau ini memiliki historical, jadi kita menggunakan jenis distribusi yang ada pada data historical tersebut. Langsung kita kopikan. Kemudian yang berikutnya itu proses, yaitu tes gen, ruang tes. Kemudian ini size delay release-nya. Kemudian kita buat resolve-nya 1. Kemudian ini konstanta, karena tidak memiliki data historical sudah ditetapkan nilainya, dimana kita buat di sini untuk melayani satu orang itu 10 menit atau satu orang itu 0,0014 hari dalam 5 pelayanan. Jadi kalau satu pelayanan tadi berbeda dengan 5 pelayanan. Ini satuannya jangan lupa itu sama-sama hari. Oke, ini pun sudah hari. Kemudian decision pertama, kita coba bahas dulu mengenai decisionnya, dimana tadi yang negatif itu 10%, yang positif itu 90%. Jadi di sini itu 10% karena menuju grade. Kemudian di sini yaitu berikutnya decision kedua 75%, 35% untuk false. Kemudian decision yang ketiga yaitu 50%. Oke, sudah selesai. Kemudian masuk proses kedua yaitu ruang transisi. Size delay release-nya kita coba bedakan, hasilnya itu kita buat dengan nama resort 2. Kemudian ini juga tadi tidak memiliki data historical, nilainya konstan selalu sama, yaitu kita peroleh tadi satu orang itu 14 hari
kalau satu kamar. Jika 16 kamar, satu orang itu 0,8750 hari dalam 16 kamar untuk pelayanannya. Jadi nilai di sini itu 0,875 hari. Kemudian di sini berikutnya itu bagian yang ketiga itu ruang khusus. Satu orang itu 0,667 hari dalam 18 kamar. Jadi di sini ruang khusus. Kemudian size delay release-nya, kemudian kita tambahkan hasil 3. Kemudian ini juga nilainya konstan. Kemudian ini satuannya hari. Kemudian di sini kalau dia terdiri 18 kamar untuk melayani satu orang itu 1,667 hari. Hingga ke bagian terakhir itu bagian keluar. Sebelumnya akan kita cek lagi itu satuannya, terutama satu hari. Kemudian ini satuannya hari juga. Kemudian ini decision pertama, kemudian decision kedua 75, kemudian ruang transisi yaitu ini hari 0,875 hari. Kemudian decision ketiga, kemudian bagian ruang khusus itu 0,667 hari, kemudian decision ketiga itu 50%, kemudian bagian keluar. Oke, sudah sama. Semua sudah kita input datanya. Kemudian settingan simulasinya, berapa lama simulasi, berapa kali simulasinya. Kemudian run, setup. Di sini number of replikasinya kita buat sama dengan datanya itu 4 bulan. Kita ambil yaitu 60 kali 4, 30 kali 4, 120. Kemudian berapa lama waktunya itu selama 8 jam kerja untuk melakukan pelayanan. Jadi di sini kita buat replikasinya 120, kemudian waktu satu kali replikasi itu 8 jam karena kita asumsikan di sini 8 jam kerja untuk melakukan pelayanan. Kemudian jalankan sistem simulasi tersebut selama di sini selama 120 kali replikasi dalam 8 jam. Jadi 8 jam satu kali replikasi yaitu 8 jam. Jadi simulasinya di sini sampai 120. Jadi di sini saya percepat untuk melakukan penghematan waktu. Jadi di sini sudah terjadi 107 kali replikasi per 120 replikasi. Jadi selama 120 replikasi kita akan analisis hasilnya. Jadi kita akan analisis berapa yang mengantri dan berapa tingkat kesibukan dari sistem tersebut. Di ini 120 per 120, oke. Sudah selesai. Jadi hasil analisisnya akan keluar secara overall dan juga nanti akan juga dapat dilihat di kategori replikasi. Kemudian number outputnya rata-rata 2. Kemudian waktu time dalam sistem itu 0,029. Kemudian di sini number in-nya itu rata-rata 20 per jam. Kemudian number out-nya itu 2. Kemudian 20 per jam. Jadi di sini yang perlu kita lihat itu waktu pelayanan per orangnya, bukan berapa pengunjungnya yang masukkan di input di dalam sistem tersebut. Kemudian di sini rata-rata outputnya yang keluar itu 2,2 per jam. Kemudian orang dalam sistem tersebut selama 9,36 jam. Kemudian number waitingnya atau berapa yang mengantri
kita lihat pada ruang tes itu 0, jadi tidak terjadi antrian. Maka di sini pada ruang tes kita asumsikan sudah aman. Tidak perlu lagi dilakukan perbaikan. Kemudian di dalam ruang transisi itu kita lihat ada yang mengantri sebanyak 6 orang sehingga perlu penambahan kamar. Jadi di sini ada 5 yang mengantri. Per jamnya. Kemudian di ruang khusus, jadi di sini ada juga yang mengantri rata 2 per jamnya, jadi perlu penambahan kamar. Ada 2 antrian per jamnya, sehingga dapat melakukan usulan perbaikan berdasarkan antrian tersebut. Kemudian kesibukannya dapat kita lihat untuk hasil 1 yaitu ruang tes tidak terlalu sibuk, kemudian ruang transisi sangat sibuk yaitu mendekati 100%, yaitu result 2 0,90, kemudian result 3 itu 0,83. Jadi yang kita lihat di sini paling sibuk yaitu result 2 dan 3 mendekati 1 atau 100%. Kemudian number of size-nya total yang keluar itu pada result 1 20, result 2 kira-kira 1 rata-ratanya per jamnya, result 3 juga 1 per jamnya. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat kita lakukan perbaikan itu pada ruang transisi dengan melakukan penambahan kamar, kemudian ruang khusus melakukan penambahan kamar. Selanjutnya analisis hasil simulasi dapat dilakukan verifikasi dan validasi dapat dilihat pada video sebelumnya. Kemudian untuk perbaikan usulannya itu dapat kita lihat itu usulannya itu melakukan penambahan kamar pada ruang transisi dan ruang khusus. Namun penambahan kamar tersebut harus juga dibandingkan atau disandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, apakah memiliki kemampuan dengan melakukan penambahan kamar akan menghasilkan nilai yang maksimum. Jadi penambahan kamar tersebut yang dilakukan harus sesuai dengan biaya sehingga hasilnya nanti optimum. Untuk optimasi usulan perbaikan dapat dilihat pada video kita sebelumnya, akan kita kaitkan dengan video ini. Namun untuk lebih detailnya dapat kita lihat pada video kita yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jadi sudah kita buat analisisnya tadi, tahap-tahapannya, kemudian gambarnya, kemudian kasusnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.